Salam planter Indonesia. Kali ini kita berada di Ancak Panen, sebuah divisi di mana bahwa kita kali ini akan membahas berkaitan dengan standar pemotongan toros ataupun potongan tangkainya ini. Di dalam sebuah perusahaan itu biasanya ada dua standarnya, yaitu adalah dengan menggunakan sistem yang pertama adalah cangkem kodok, atau yang kedua dengan sistem datar tapi ketebalan sudah kita tentukan. Standar ketebalan yang sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan atau pabrik kelapa sawit adalah maksimum 2 cm. Di mana bahwa lebih daripada 2 cm, maka toros itu akan berpengaruh negatif dalam proses produksi pembentukan minyak di pabriknya. Karena bahwa toros ini adalah sebuah bentuknya seperti jaringan, nanti bisa kita lihat ada, kalau kita lihat ini adalah seperti jaringan gabus. Jadi apabila dia masuk ke dalam perebusan di dalam proses produksi CPO, maka dia akan menyebabkan peresapan minyak yang lebih banyak. Sehingga di dalam nanti misalnya aplikasi janjangan kosong, itu tangkainya masih ada minyak-minyaknya seperti itu. Jadi maka sebuah perusahaan kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit menerapkan maksimum 2 cm. Nah, di dalam beberapa perusahaan malah menggunakan sistem cangkem kodok, dia berbentuknya V seperti ini, bahwa bagaimana kita meminimumkan sekali batang ataupun toros ini kita kirim ke pabriknya. Nah, seperti ini. Di dalam proses pemotongan toros ini sering terjadi adalah bagaimana jangan sampai kita terpotong sampai ke pangkalnya, karena akan menjadikan losses sebuah produksi di pabrik kita. Mungkin kita bisa lihat ini, kita bisa lihat torosnya ini. Kalau kita lihat toros ini adalah bahwa toros ini sebenarnya adalah jaringan gabus. Maka sebenarnya kalau kita lihat ini ada hubungannya dengan pembentukan urea, pemberian urea di dalam kelapa sawit. Semakin ureanya semakin banyak, maka ini semakin renyah dan buahnya semakin besar. Dan pelepahnya ada korelasi dengan pelepahnya juga. Sehingga di dalam kali ini ingin saya sampaikan bahwa di video kali ini adalah jangan lupa bahwa memang ada standar pemotongan toros ataupun tangkainya di pabrik kelapa sawit, di mana kita akan mengirimkan kelapa sawit ini baik secara pribadi ke toke ataupun misalnya toke ke perusahaan, ataukah karyawan sebuah divisi ini ke pabrik kelapa sawit milik perusahaan. Itu ada standarnya, bukan main-main. Dan alasannya jelas bahwa apabila toros ini terlalu panjang, kita terlalu panjang dalam proses produksi, maka toros itu karena dia bersifat gabus, maka dia akan menjadi agen bagian dari proses peresapan minyak yang nanti akan terjadi losses lebih banyak di pabrik kelapa sawit. Tadi saya sebutkan ada sistem rata dan sistem cangkem kodok. Mohon dicermati, nanti proses pembuatannya seperti apa dan pemotongan seperti ada di video di belakang ini. Terima kasih, salam planter Indonesia.